tengok binatang buruan yang dibunuh. Kalau binatang buruan itu mampu untuk membeli binatang ternak, ya beli binatang ternak. Tapi kalau ditetapkan oleh dua orang yang adil tadi, harganya tidak cukup untuk beli binatang ternak, yang tadi misalkan A, tapi A ini nggak cukup untuk beli kambing atau bebiri ya, atau domba, kurang. Misalkan harga kambing 600 real misalkan, tapi hanya setelah dikira kaparonya itu hanya 100 real misalkan, sementara harga ternak 600 real, nggak mungkin kan. Nah, jadi 100 real itu belilah makanan. 100 real ini dibandingkan dengan mud. Nah, kalau 100 real ini misalkan satu mud 10 real, ya untuk 10 orang lah 100 mud ini. Jadi beri makanan untuk 10 orang, beli makanan untuk 10 orang ya, dari 100 real ini bagi 10, bagi kepada 10 orang lah, karena 100 real ini 10 mud ya. Jadi satu mud satu orang miskin, jadi 10 real bagi 100 real tadi misalkan 10 mud ya. Bagilah ke 10 orang ya. Tapi kalau dia nggak ada uang 100 real itu untuk 10 mud ya, satu mud itu sehari saum, jadi saumlah dia 10 hari ya. Karena 100 real 10 mud, satu mud satu hari saum ya, jadi sehari satu mud. Macam itulah perhitungan atau penghitungan bagaimana dia kafaroh saum ya. Lihat ya, tadi au adul dalika siaman ya. Itu sudah dihitung tadi. Yang pertama bayar, hitung kira itu apa hewan buruan, berapa harganya. Kalau tidak bisa beli hewan ternak, au kafaratun tu'amu masakin ya. Kafarohnya memberi makan orang miskin tadi ya. Satu orang miskin itu satu mud. Itu perkiraan di dalam kitab Sofatu Tafasir ya. Likuli miskinin muddun minhu ya. Bagi setiap orang miskin itu satu mud. Jadi bagilah satu mud satu orang. Jadi dihitung harga tadi, harga binatang buruannya tadi. Kalau tadi disebut misalkan 100 real, bagi berapa mud tuh 100 real. Kalau 10 mud ya bagi ke 10 orang miskin ya. Belikan 100 real tadi untuk 10 makanan untuk 10 orang miskin ya. Kalau itu pun tak mampu ya, au adlu dalika siaman. Jadi diganti dengan saum ya. Saum yang sama dengan harga 100 real tadi. Tadi sudah kita umpamakan 100 real 10 mud, maka satu mud satu hari. Jadi ada 110 mud ya 10 hari saum. Itulah liyaduka wabala amrih. Itulah untuk supaya dia merasakan akibat dari perbuatannya ya. Jadi bukan enak melanggar-langgar aturan-aturan Allah ya. Ada ininya, ada hukumannya ya. Itulah mengenai kafaroh karena membunuh binatang buruan ketika ihram haji atau ihram umroh. Selanjutnya kafaratu zihar ya. Kafaratu zihar ini untuk orang yang sudah sudah berstatus suami istri ya, sudah punya istri, sudah punya suami gitu ya. Nah, si suami ini melakukan zihar ya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Mujadalah ya. Surat Al-Mujadalah ini adalah surat ke-58 di dalam Al-Quran. Ayatnya mulai dari ayat 2 sebetulnya ya. Tapi yang akan kita bacakan adalah ayat ketiga dan keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'udun
Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina dalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Sadaqallahul azim. Apa maksud ayat ini ya? Maksudnya dan orang-orang yang menziharkan istrinya. Apa menziharkan istrinya? Menziharkan ini maksudnya dia menyamakan punggung. Zihar ini punggung sebetulnya. Menziharkan punggung istrinya, ya, menyamakan punggung istrinya dengan punggung emaknya atau ibunya. Ini tak boleh ya. Jadi seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya suami ya. Jadi emaknya suami. Jadi seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya si suami. Ini tak boleh. Kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan bahwa istrinya itu haram kepadanya. Maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami istri bercampur. Jadi sebelum suami tidak bercampur pada istrinya telah terucapkan kata-kata menziharkan tadi, maka dia sebelum berjima ya, berjimaklah. Bercampurnya macam berjima. Ya. Dia kena bayar kafaroh dulu. Ya. Bayar denda dulu, bayar kafaroh. Apa kafarohnya tadi? Ada memerdekakan seorang hamba ya. Fatahriru raqabah ya. Jadi dengan hukum yang demikian kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar ya. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Ayat selanjutnya ayat keempat, kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba maka hendaklah ia saum ya. Melakukan saum 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami itu bercampur atau berjima ya. Makanya enggak boleh sembarang mengucapkan sesuatu ya. Seperti ini menziharkan ya, menyamakan punggung suami menyamakan punggung istri dengan punggung emaknya. Maka sebelum bercampur dia tadi membebaskan hamba saya kalau enggak mampu saum 2 bulan berturut-turut. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup saum 2 bulan berturut-turut maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin ya. Beri makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliyah. Dan itulah batas-batas hukum Allah. Dan bagi orang yang kafir disediakan adab siksa yang tidak terperi sakitnya ya. Jadi mari kita lihat ya, dengan detail ya, ayat ini ya. Walladzina yudahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menziharkan perempuan-perempuan mereka ya. Maksudnya suami-suami menziharkan perempuan istri-istri mereka ya, dengan menyerupakan ya. Dia kata kepada istrinya ya, istrinya dia kata punggung istrinya sama ya, serupa atau mirip samalah dengan ibu-ibu suaminya. Jadi misalkan suami namanya A, suami A ini mengatakan kepada istrinya B, wahai B, punggung kamu ini mirip dengan punggung ibu suami A ini ya. Ini enggak boleh. Tsumma yauduna lima qalu ya. Kemudian dia menyesal ya. Setelah terucap gitu dia menyesal, dia nak balik apa? Nak balik kepada istrinya ya.
Karena kalau sudah mengatakan macam itu, tak boleh dia mendekati istrinya, tak boleh dia bercampur berjima dengan istrinya. Dia tidak balik dari apa-apa yang telah diucapkan. Dia menyesal telah terucap macam itu, dan dia hendak kembali kepada istrinya. Tapi sebelum kembali kepada istrinya untuk berjima atau bercampur, fatahriru raqabati min qabli ayatamasa, maka hendaklah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Bebaskan dulu seorang sampai sebelum dia bercampur dengan istrinya. Bercampur, berjima maksudnya. Bebaskan dulu. Dalikum tu'aduna bih. Dan demikian itu ada peringatan bagi mereka. Ini adalah hukum Allah yang harus ditegakkan. Jadi sebelum dia berjima, bebaskan dulu. Peringatan kepada mereka, jangan sampai menjiharkan istri mereka. Wala bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa-apa yang kamu lakukan, Allah Maha tahu. Pamalam yajid, maka siapa yang tidak mampu, tidak mampu untuk membebaskan seorang hamba, tidak mampu atau tidak dijumpai pun hamba saya, maka dia wajib saum. Fasyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayatamassa, maka wajib baginya saum berapa hari? 2 bulan berturut-turut, Masya Allah. Mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kalau sebulan dah selesai, terus hari ke selanjutnya tidak saum, maka diulang lagi dari awal. Itu namanya mutatabi'ain. Berturut-turut, tak boleh ada selang. Oh, berhenti dulu saum, tak boleh. Kalau dia berhenti, ngulang lagi dari hari pertama. Misalkan hari ke-30 dah selesai, hari 31 dia tidak saum. Besoknya setelah tidak saum itu dia ngulang lagi dari pertama. Itu namanya syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut sebelum dia berjima dengan istrinya yang dijiharkannya tadi. Kalau nggak mampu